Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin yang mulia, manusia dalam menciptakan sesuatu pasti ada tujuannya, atau membuat sesuatu pasti ada tujuannya. Misalnya dia membuat rumah, pasti ada tujuannya untuk apa rumah itu dibikin. Dia menciptakan meja, pasti ada tujuannya untuk apa meja itu dibikin. Tidak mungkin dia berbuat sesuatu kalau tidak ada tujuannya, pasti ada tujuannya. Demikianlah cara sederhana untuk memahami sebenarnya untuk apa Allah menciptakan kita. Inilah mungkin yang bisa dipahami dengan memahami tujuan hidup. Kalau kita memahami tujuan hidup, maka insya Allah kita akan tenang, damai, bahagia, menjalani kehidupan yang sangat pendek di dunia ini. Satu hal yang harus kita renungkan, bahwa kalau orang mempunyai satu tujuan, dia tidak mungkin bingung itu. Dia pasti enak menjalani hidup. Atau saya kasih contoh sederhana. Misalnya kalau kita mau pergi ke suatu tempat, taruhlah misalnya dari rumah ke kampus di Samata. Kalau kita sudah punya tujuan bahwa kita mau ke kampus di Samata, otomatis itu yang akan mengantarkan kita untuk tidak pusing dan tidak bingung untuk melalui jalan yang mana yang akan kita tempuh. Karena kita tahu tujuannya sesungguhnya. Ada perapatan jalan, kita katakan, oh ini jalan ke kanan. Kemudian kita ke kiri, melewati jalur ini misalnya. Taruhlah mungkin dari Petarani misalnya, kemudian ke Hertas nih, kemudian ke Samata. Ada jalur yang yang dia lewati, karena tujuannya jelas. Tapi mari kita lihat, orang yang tidak punya tujuan, mau kemana, dia meninggalkan rumahnya, tapi dia tidak tahu mau kemana. Saya yakin orang yang seperti ini itu akan bingung di perapatan jalan itu. Ketika berada di perapatan jalan, dia akan mengatakan, kemana saya ini? Ada yang mengajak ke kanan, dia ke kanan. Mungkin ada yang panggil ke kiri, dia ke kiri. Kemudian kalau ada mengatakan, ayo kita terus, dia terus. Ini orang yang namanya bingung dalam kehidupan. Tidak ada tujuan yang sesungguhnya. Tapi kalau ada orang tujuan, taruhlah misalnya tadi mau ke kampus, kalau ada mengatakan, ayo kita ke kanan, dia bilang tidak. Jalan ke kampus ini adalah jalan yang ini. Begitulah manusia, kalau tujuannya jelas, maka dia tidak mungkin akan susah, dia tidak mungkin akan bingung dalam kehidupan ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi oleh karena itu, mari kita lihat apa sih sebenarnya tujuan Allah menciptakan kita. Tujuan Allah menciptakan kita sederhana saja, adalah untuk beribadah kepadanya. Dan ibadah inilah yang akan mengantarkan kita untuk menggapai kebahagiaan. Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Atau mungkin kita bisa katakan, kita berpikir, taruhlah bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semua, kalau kita tanyakan sebenarnya apa sih yang diinginkan manusia, apa yang diinginkan oleh kita dalam kehidupan kita ini, apa yang kita inginkan jangka panjangnya. Tentu yang kita inginkan itu adalah bagaimana kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena kita ini mau ke surga, tujuannya mau ke surga, maka kita harus menempuh jalan-jalan menuju ke surga. Tidak mungkin kita sampai ke surga kalau jalan yang kita tempuh justru menuju ke neraka. Bahkan biasa kita ambil contoh sederhana. Kalau kita berada di Makassar misalnya, kalau kita mau ke ke Sabang misalnya, tentu kita menaiki pesawat yang menuju ke Jakarta dulu, kemudian langsung ke Sabang. Tapi kalau kita mau ke Irian Jaya, ke Merauke, tentu kita mengambil pesawat mungkin dari sini
kemudian menuju ke Merauke. Tidak mungkin kita sampai ke Sabang kalau jalan yang kita tempuh menuju ke Merauke. Atau dalam bahasa sederhana kalau kita di masyarakat Sulawesi Selatan ini, kalau kita mau ke Bulukumba, bagaimana caranya? Maka kita harus menempuh jalan-jalan ke Bulukumba. Itu melewati Takalar, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, sampai ke Bulukumba. Mustahil kita sampai ke Bulukumba kalau jalur yang kita tempuh itu Maros, Pangkep, Baru, Parepare, sampai kepada Polmas, tidak mungkin. Nah, ini gambaran sederhana bahwa kalau orang menempuh jalan-jalan ke surga, dia akan sampai ke surga. Mustahil itu orang sampai ke surga kalau jalan yang dilewati adalah jalan menuju kepada neraka. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Allah menuntun kita, Allah menurunkan ini Al-Qur'an sebagai pedoman untuk kita ikuti, dan kalau kita mengikuti pedoman ini, maka insya Allah kita akan selamat sampai kepada tujuan, sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan Allah menurunkan Al-Qur'an ini adalah untuk membimbing kita, menuntun kita dalam kehidupan di dunia ini, bagaimana kita memakai tuntunan ini untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah tujuannya sebenarnya yang namanya aturan-aturan ini, tuntunan ini. Dan perlu kita pahami bahwa aturan ini tujuannya adalah agar kita selamat sampai ke tujuan. Taruhlah misalnya dalam aturan lalu lintas. Kita kan biasa kenal itu ada rambu-rambu. Taruhlah misalnya lampu lalu lintas lah. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Kalau merah, berhenti. Kalau hijau, silakan jalan. Dan kalau kuning, hati-hati. Nah, jadi sebenarnya kalau kita pikir, apakah rambu-rambu lalu lintas ini menghambat perjalanan kita sampai ke tujuan? Sekali-kali tidak. Tujuan daripada aturan ini adalah untuk mengantarkan kita selamat sampai ke tujuan. Selama kita taat kepada aturan ini, maka insya Allah kita akan sampai ke tujuan. Makanya biasanya itu ada di pinggir jalan itu pamflet mengatakan, semoga Anda selamat sampai ke tujuan. Taatilah peraturan lalu lintas, semoga Anda selamat sampai ke tujuan. Jadi ketaatan kita kepada aturan ini yang akan mengantarkan kita sampai ke tujuan. Jadi begitulah juga Al-Quran. Ya, Al-Quran ini adalah aturan. Selama aturan Al-Quran ini kita ikuti, maka insya Allah kita akan sampai ke tujuan, yaitu sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Quran dalam hadis dikatakan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'rifuhunna katsirun minan nas. Jadi sebenarnya yang halal itu, yang bisa dilakukan itu jelas petunjuknya dalam Al-Qur'an. Dan yang haram itu juga jelas petunjuknya dalam Al-Qur'an. Nah, cuman kalau kita belum jelas apakah ini halal, apakah ini haram, itu berarti kuning itu. Kalau kita belum tahu hukumnya itu, apa dia halal, apa dia haram, maka jangan langsung serobot saja. Sama dengan tadi itu, kalau kuning itu, apalagi kalau merah, dia serobot itu aturan, maka mungkin lampu merah pertama masih selamat. Tapi kalau lampu merah kedua mungkin sudah hampir tabrakan, lampu merah ketiga mungkin sudah tabrakan. Jadi orang ini tidak sampai ke tujuannya, ke rumahnya, tapi dia akan terdampar di rumah sakit misalnya. Begitupun juga kita manusia ini, tujuannya adalah ke surga, rambu-rambunya adalah Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang yang halal yang harus kita kerjakan dan yang haram yang harus kita tinggalkan. Kalau tidak jelas hukumnya halal dan haram, maka dikatakan tanyakanlah kepada orang yang tahu, yaitu para ulama. Bainahuma umurun mustabihat la ya'rifuhunna katsirun minan. Tidak banyak orang yang tahu. Yang tahu ini adalah para ulama, para cendekiawan yang menggeluti persoalan itu. Maka oleh karena itu, jadi kalau kita mengikuti ini, maka yakin dan percaya kita akan sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi inilah yang harus dipahami, bahwa Al-Quran ini Allah turunkan itu adalah pedoman yang harus kita pegang agar kita sampai kepada tujuan, yaitu sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, aturan-aturan yang mengantarkan kita ke surga seperti salat, puasa, baca Quran, dan lain sebagainya. Nah, kalau orang itu mengamalkan ini seperti salat misalnya, bagi laki-laki mungkin salat berjamaah misalnya, itu dia pelihara, itu dia menempuh jalan ke surga, maka insya Allah dia akan sampai di surga. Mustahil itu akan sampai ke surga kalau jalan yang mereka tempuh adalah menuju ke neraka. Jadi kalau dia tidak menempuh jalan ke surga, maka dia akan terdampar nanti di jurang-jurang api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jadi sekali lagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini adalah makhluk akhirat yang akan hidup selama-lamanya di akhirat, dan di akhirat hanya 2 tempat, yaitu surga dan neraka. Maka kita harus memfokuskan diri kita, tujuannya adalah ke surga, yaitu mendapat kebahagiaan yang hakiki nanti di hari kemudian. Kemudian kuncinya sederhana, mengikuti aturan. Kita katakan tadi, kalau kita menuju ke Bulukumba, tempuhlah jalan-jalan menuju ke Bulukumba, insya Allah akan sampai. Kalau mau ke Sabang, tempuhlah jalan menuju ke Sabang, dia akan sampai ke Sabang. Kalau dia menuju ke Merauke, tentulah jalan menuju ke Merauke, dia akan sampai ke Merauke. Tidak mungkin orang itu sampai ke Sabang kalau jalan yang ditempuh menuju ke Merauke. Begitupun juga dalam hal ini. Tidak mungkin itu orang sampai ke surga kalau jalan yang ditempuhnya menuju ke neraka. Oleh karena itu, marilah kita menempuh jalan-jalan ke surga, yaitu dengan taat mengikuti aturan yang Allah berikan kepada kita, yaitu Al-Quran, kemudian yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kajian sederhana ini memberikan kepada kita pemahaman sedikit tentang menentukan apa sih sebenarnya tujuan kita hidup di dunia ini. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.